Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Bang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Bang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa sharing lagi ke teman-teman semua. Dan kali ini aku akan bongkar tabungan dana lebaran aku ya teman-teman di tahun 2026. Alhamdulillah aku bersyukur banget, ternyata aku mampu mengumpulkan budget meskipun jauh dari kata target ya, karena target aku itu 1 juta, cuman di sini aku goalsnya di nominal 500.000 alias setengahnya ya teman-teman. It's okay, kita evaluasi di tahun depan agar bisa lebih giat lagi, lebih rajin lagi nabungnya ya teman-teman di setiap minggunya. Karena pas aku hitung-hitung sebetulnya kalau kita rutin itu per minggunya itu hanya di nominal 20.000 aja teman-teman. Nah karena qadarullah ya keuangan aku juga mungkin gak stabil ya, tahun kemarin naik turun keuangannya, jadi ya balik lagi aku juga menyesuaikan dan tentunya aku nabung sesuai kemampuan aku ya teman-teman. Nah di sini aku lagi memastikan dihitung-hitung dan ternyata pas ya teman-teman, anggaran yang sudah terkumpul untuk dana lebaran tahun 2026 yaitu sebanyak 500.000. Alhamdulillah tabarakallah, senang banget ya. Meskipun ya balik lagi aku nggak mencapai goals, tapi nggak apa-apa, kita evaluasi di tahun depan. Nah, sebenarnya video ini juga tadinya aku mau up sebelum budgeting minggu pertama di bulan Februari. Tapi qadarullah ya aku ada halangannya ya teman-teman, dan budgeting minggu pertama juga udah kelewat sehari ya. Kemarin tuh kan harusnya aku upload di tanggal 4 karena aku gajian dari Paksu itu tanggal 3 ke sore hari ya. Mau menjelang malam, jadi aku baru bisa up di tanggal 4. Dan kebetulan aku baru bisa up di tanggal 6 teman-teman. Itu juga budgeting juga jadinya lambat 2 hari ya teman-teman, jadi mohon dimaafkan banget. Nah oke, lanjut kita ke video. Tadi setelah aku bongkar tabungan, langsung aja kita cus ke supermarket teman-teman ya. Nah ini tuh perjalanan aku sama ibu aku ya teman-teman, dan tentunya sama abang. Ini abang tuh di tengah. Aku nggak record karena ya cuacanya juga benar-benar belum menentu ya. Sekarang tuh hujan gak berhenti-berhenti. Aku udah siap OTW mau jalan, ternyata malah hujan di jalan. Dan akhirnya kita memutuskan memaksakan saja, tapi dengan alasan perlahan di jalan ya teman-teman. Nah ini juga aku pakai mantel, pakai helm karena emang jaraknya tuh jauh teman-teman kalau misalkan aku mau ke daerah kota ya, karena aku balik lagi aku tinggal di kabupaten. Nah ini cuacanya udah cukup reda karena tadi aku habis ke apa teman-teman ya, ke Yamaha gitu, apa ya namanya, pokoknya aku ngambil plat nomor gitu punya bapak aku, dan ini udah reda makanya aku buka aja mantelnya. Nah ini penampakan aku ya teman-teman. Nah aku juga udah buka mantel ya tadi karena udah cukup reda, tapi ya masih naik turun, ada aja gerimis sedikit, tapi karena udah mau sampai jadi kita buka aja. Nah singkat perjalanan ya teman-teman, ini udah mau sampai. Di jalan tuh benar-benar macet karena ya kebetulan aku juga weekend. Nah ini aku juga record ini tuh Universitas IPB ya teman-teman, atau Institut Pertanian Bogor. Jadi buat kalian yang tahu universitas ini tuh jaraknya lumayan dekat ya dengan rumah aku, tapi kurang lebih aku kalau mau ke situ tuh sekitar 1 jam ya, nggak nyampe sih, kayak 45 menit lah teman-teman. Jadi begitulah, rumah aku tuh benar-benar di pelosok kabupaten, kayak kampung kabupaten gitu. Jadi ya kalau misalkan kita mau ke kota atau jangan jauh-jauh lah, kayak ke apa ya, mungkin kayak terkenalnya tuh kayak ke Gacoan, ke Ricis, atau ke McD dan ke mall-mall gitu, itu jaraknya benar-benar 1,5 jam jarak tempuhnya ya teman-teman. Nah apa kabar juga nih mami-mami muda-muda yang di rumah, semoga kalian selalu dalam sehat, dalam keadaan lindungan Allah, dan tentunya mudah-mudahan wishlist kita di tahun ini bisa segera tercapai ya teman-teman, amin amin ya robbal alamin. Nah apa kabar nih dengan keuangan kalian semua? Mami-mami, bunda-bunda boleh komen apakah sudah cukup membaik atau ada yang baru mulai budgeting karena tahun 2026.
Kalau aku pribadi ya di bulan Januari kemarin, masya Allah benar-benar anjlok. Kayak pengeluaran tuh kayak kata orang Sunda mah bebeladagannya. Pokoknya benar-benar pengeluaran tuh benar-benar tidak terduga. Jadi aku pribadi ya, kalau keuangan aku mulai lagi di bulan Februari. Tapi qadarullah teman-teman, di awal Februari juga sama, ternyata pengeluaran masya Allah banget lah, benar-benar di luar nalar. Dan mungkin kalian yang udah nonton budgeting aku, anggaran aku di bulan Februari ini nanti sambil berjalannya waktu aku ceritain ya. Nah makanya ya udahlah, tadinya aku bulan Februari ini nggak akan up budgeting teman-teman, jadi aku hanya akan sharing kegiatan harian aku. Tapi ya balik lagi, karena banyak teman-teman support system juga yang nyemangatin aku tetap upload, ya udah aku putuskan tetap up ya. Karena sekarang aku udah nggak peduli ya sama komentar-komentar yang julid ya. Jadi ya udahlah, kita jalani karena ya emang sesuai real life kita. Ya udah aku sharing benar-benar seadanya dan sesuai dengan keadaan aku. Nah ini singkat cerita, aku udah sampai ya di tempat perbelanjaannya, dan qadarullah di sini tuh aku langsung cut teman-teman, karena aku tuh lupa teman-teman mau videoinnya tuh lupa. Ini aku keingetnya pas udah mau penuh aja ini keranjangnya, jadi dimohon dimaafkan. Jadi mungkin aku akan sedikit review yang aku ingat ya teman-teman, dan pas sampai rumah juga aku nggak sempet bikin video review karena benar-benar kepalang capek gitu ya. Jadi ya udahlah, aku akan jelaskan sebisa aku ya. Yang pertama adalah tujuan aku beli ke sini itu, aku membeli apa ya teman-teman, munggahan apa ya namanya, pokoknya kayak parcel, sejenis parcel gitu, cuman aku pilih yang di dus. Nah di dalam dus itu ada berisi terigu, mie, kopi, gula, terus sirup, kecap, dan lain sebagainya. Pokoknya kayak alat bahan-bahan sembako gitu ya, tapi nggak terlalu banyak dan tentunya ukurannya juga kecil-kecil. Aku ngambil 3 dus aja karena emang untuk saudara-saudara terdekat aja yang membutuhkan. Kalau untuk orang tua aku itu beda. Aku beli sendiri ya. Maksudnya beli terpisah, nggak disamain gitu kayak yang 3 dus ini. Aku beli beras ukuran 5 kilo, kemudian beli minyak 2 liter, terus aku beli gula pertempungan, kemudian snack-snack juga ada. Terus lagi aku tadinya kan mau beli ini teman-teman, mau beli sirup ya atau marjan kayak gitu, terus mau beli Fanta, Sprite kayak gitulah, pokoknya minuman botol. Dan kata ibu aku bilang gini, kayaknya kita beli di rumah aja, di kampung juga harganya paling beda 1.000-2.000. Masalahnya resikonya kita di jalan, kita tuh di motor, dan ternyata belanjaan kita juga kemarin tuh udah dikurangin minuman itu masih nggak cukup, dan aku harus tenteng kiri kanan teman-teman. Jadi ya udah, alhasil aku memutuskan untuk kebutuhan yang sekiranya harganya masih oke di kantong, ya udah kita memutuskan belinya di rumah aja gitu. Nah ini biasa ya teman-teman, kalau udah nikah ya gini kata ibu teh. Tuh turunan ibu sekarang udah mulai ya ke si teteh, katanya lihat-lihat peralatan rumah tangga. Ya beginilah teman-teman. Jadi cuci mata mama tuh kayak lihat kayak gini tuh seneng banget ya rasanya, padahal dibeli enggak. Ya kayak seneng aja teman-teman. Sebenarnya ada beberapa juga yang aku butuhin, cuman ya menurut aku pribadi ya masih bisa di skip. Ya udah, kita cari dulu mana kebutuhan yang lebih penting dan mana yang hanya keinginan semata aja gitu. Jadi mama ya teman-teman, lihat kayak gini aja udah seneng banget ya rasanya, kayak fresh aja gitu ya. Ya beginilah, bisa teman-teman lihat lah ya list harganya di sini, aku sambil liatin ke kalian semua. Nah ini juga ibu aku nanyain, katanya mau beli kuas buat nastar, karena aku akan memutuskan di tahun ini kita akan bikin lagi. Nah selain aku belanja untuk munggahan, aku juga belanja beberapa kebutuhan rumah, dapur ibu ya. Dan kalau dapur aku ya aku mah santai ya teman-teman, nggak terlalu pusing. Nah ini juga aku beli ikan-ikan basah, aku beli udang, kemudian beli cumi hitam itu teman-teman, sama ikan kembung. Nah ini juga aku khawatir sampai rumah tuh bau nggak ya gitu, dan ternyata ya alhamdulillah. Nah aku juga beli racikan ayam, kemudian beli stokan mie gelas, karena
kata ibu aku lebih simpelan mie gelas dan rasanya juga enakan mie gelas dibanding mie instan gitu. Ya udah aku sekalian beli 3 pak, dan tentunya namanya mama ya, kalau misalkan lihat ada hadiahnya, hadiah sendok, ya udah langsung gas beli 3. Tadinya mau beli 1 aja teman-teman, tapi sekalian kata ibu aku. Nah oke, singkat cerita ini udah selesai, kita udah mau pulang ya. Dan ini kondisi troli kita, ini tuh kita di jalan tuh sambil mikir ya sebelum nyampe motor, muat gaya ini tuh ke dalam jok dan gimana ya kita bawanya gitu. Awalnya aku nyuruh adik aku buat nyusul ke sini, ternyata dia ada kerjaan di rumah juga, kayak ada tugas kelompok, jadi alhasil dia nggak bisa nyusul gitu teman-teman. Nah ini juga si abang tuh udah nggak sabar pengen pulang, karena apa? Karena dia nagih pengen ke Temzone yang ada di Yogya ini ya, di Mall Yogya, karena kan di atasnya ada Temzone yang gede kayak Kidzilla gitu ya teman-teman. Cuman aku bilang, Dek, jangan dulu ya, nanti aja pulangnya kita ke Temzone mini gitu. Bukan Temzone ya namanya sebenarnya teman-teman, playground gak sih? Iya, playground ya. Nah sebenarnya kan di mall itu harganya 75.000, terus ada untuk pendampingnya tuh 20.000 kalau nggak salah. Kebetulan kita tuh nggak pakai kaos kaki, alhasil harus beli kan. Nah aku mikir-mikir lagi, kayaknya lebih baik yang di deket rumah deh gitu, kayak 20 menitan lagi nyampe rumah. Nah makanya kita mampir dulu nih teman-teman ke sini. Ini playground mini, harganya berapa? Cuman 20.000 teman-teman. 20.000 bisa sepuasnya, dan tentunya pendampingnya itu bisa lebih dari 1. Kalau di tulisannya sih, di catatannya harus 1 ya teman-teman, tapi karena bisa lebih dari 1, aku bilang, Kak, adik aku boleh masuk? Iya boleh Kak, kayak gitu. Dah kayaknya mungkin petugasnya juga tahu, masa orang dewasa bakal main kayak gini ya, enggak ya. Nah oke, singkat cerita ini tuh udah sampai di playground mini. Nah bisa kalian lihat ya, ini abang tuh benar-benar senang banget. Dan ini kondisinya sebenarnya udah sore ya, cuman ya dia mah nggak tahu waktu ya, namanya juga anak kecil. Aku tuh khawatir ini ikan bau nggak ya gitu aja pikirnya. Nah sambil nunggu abang di sini tadi aku beli dimsum ya untuk mengganjal perut, karena kita belum makan teman-teman. Tapi tadi ibu aku beliin sushi, aku tawarin ibu mau beli dimsum atau sushi. Dia bilang katanya pengen yang sushi aja gitu, makanya ibu beli sushi, aku beli dimsum. Nah lanjut, ini juga aku suruh nemenin si abang ya, katanya mama ya sama mama gitu, makanya aku langsung turun ya, sekali prosot doang, karena ya sepi sih, cuman ya akunya capek naiknya ke atas teman-teman. Makanya nanti ada saatnya dia naikin bannya sendiri karena dia berani, dan emang bannya juga nggak terlalu berat gitu. Nah sebenarnya teman-teman, me time anak kecil itu nggak usah riweh-riweh ya, cukup 20.000 bisa sepuasnya. Tapi ya balik lagi, kitanya aja yang harus sabar nungguinnya, karena kalau abang pribadi nih kalau kesini tuh susah banget kalau diajak pulang. Kadang sekarang udah nggak bisa dikasih alasan kayak, Dek pulang yuk beli es krim, atau Dek pulang yuk beli mainan gitu ya. Dulu tuh aku capnya kayak gitu, karena kan biar bisa cepat pulang ya, padahal ternyata itu tuh nggak boleh. Itu udah ngajarin anak anak tuh apa sih, mikirnya tuh orang tua kita tuh bohong gitu. Kadang kan dia pulang aja beli es krim, ternyata kan ternyata pas sudah sampai rumah itu ujung-ujungnya nggak beli es krim. Dia yuk pulang yuk beli mainan, padahal nyampe rumah nggak beli mainan gitu. Makanya sekarang mah aku ya udah alasannya yang pasti-pasti aja gitu. Dek, ayo pulang udah sore, itu ikannya takut keburu bau, nanti nggak kegoreng, nggak kemakan gitu buat Dede. Katanya Dede mau udang gitu. Alhamdulillah dengan mungkin berjalannya waktu ya, abang juga umurnya udah makin nambah, jadi dia udah mulai ngerti dengan bahasa orang dewasa gitu. Oke teman-teman, singkat cerita jadi mungkin segitu aja ya video yang dapat aku sharing. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, menginspirasi, dan bisa sedikit menghibur kalian semua yang ada di rumah. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai, dan mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, see you next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.